Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Krisanti Sinambela. Saya selaku mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musa Mus Merauke. Seperti yang kita ketahui, di video kali ini saya tidak sendirian karena saya sedang bersama Bapak selaku pembisnis usaha kecil-kecilan ikan laut biru. Mungkin untuk itu saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan dirinya. Ya baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri, nama saya Tarsisius Kana. Ya, saya pelaku bisnis, ya bisnis kecil-kecilan. Jadi selama ini saya berjualan ikan laut biru. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kita akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mungkin kiranya Bapak berkenan untuk menjawab pertanyaan yang akan kami lontarkan. Usaha ikan laut biru, latar belakang 1. Baik, terima kasih. Saya di sini akan ceritakan sedikit alasan-alasan kenapa saya memilih bisnis ikan laut biru dibanding bisnis yang lain. Ya, kebetulan sekali tempat tinggal kami saat ini kami berdomisili di wilayah Gudang Arang, ya, Kelurahan Kamahedoga, di mana Kelurahan Kamahedoga itu kami tinggalnya di pinggiran, hamparan Sungai Maro, di mana terdapat hamparan beberapa pelabuhan ikan. Nah, sehingga saya melihat banyak sekali ikan-ikan laut biru yang diperoleh dari para nelayan, dan kebetulan sekali para nelayan itu setiap hari mereka selalu dekat dengan saya. Ketika mereka datang dari laut, mereka selalu nongkrongnya di tempat saya, dan mereka selalu membawa ikan-ikan itu ke saya. Pada awalnya mereka hanya memberi, tapi lama-lama saya pikir, loh, kesempatan emas untuk saya berbisnis ikan ini, sehingga saya menawarkan kerjasama dengan para anak buah kapal itu untuk mereka yang mencari ikannya, saya yang membeli dari mereka, lalu saya menjual kembali. Ya, oh begitu. Itu untuk mendapatkan ikannya. Tapi alasannya kenapa saya mau bisnis ikan ini, karena saya lihat di pasar Wamanggu atau pasar sore, pasar baru Merauke, selama ini mereka hanya menjual ikan rawa, ya, ikan rawa seperti mujair, kakap rawa, kemudian ikan betik, ikan kuru, ikan yang pokoknya ikan-ikan laut, bukan ikan laut biru tapi ikan-ikan rawa, ya. Kemudian saya sempat bertanya kepada para pedagang, kenapa tidak menjual ikan laut biru, ya, seperti kakap merah, ikan mubara, ikan tenggiri, ikan bawal, cumi. Mereka mengatakan bahwa ikan-ikan itu adalah ikan yang paling sangat mahal, sehingga mereka tidak berani jual. Mereka takut kalau mereka jual ikan-ikan itu, takut tidak terbeli oleh para konsumen, karena konsumen itu konsumen yang ada di pasar Manggu daya belinya kecil, katanya rendah, ya. Kira seperti itu, sehingga saya merasa bahwa ini adalah sebuah peluang buat saya, ya. Saya merasa bahwa ini adalah sebuah peluang buat saya. Kalau di pasar Manggu tidak mampu membeli, itu artinya kelasnya kelas menengah ke bawah. Berarti ikan ini kelasnya, sasaran pasar atau segmentasi pasarnya harus ke kelas menengah ke atas. Kira-kira seperti itu. Itu yang membuat saya merasa bahwa ini peluang emas untuk saya berbisnis ikan, tapi sasaran pasarnya pada konsumen tertentu, yaitu kelas menengah ke atas, ya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Bapak, mungkin kita akan melanjutkan, saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan lagi. Usaha ikan laut biru, upaya berdaya saing 2. Bicara kualitas, kebetulan yang saya bisnis saya ini bukan bisnis pengolahan, ya. Maksudnya pengembangan produk atau pengolahan produk dari bahan mentah menjadi barang mentah menjadi barang setengah jadi atau yang barang siap untuk dikonsumsi, tidak. Tetapi ikan yang saya jual ini adalah ikan segar yang langsung ditangkap dari laut dan saya langsung menjual.
ya, bukan memproduksi kembali, tidak. Oke, itu dulu yang perlu saya jelaskan di sini, sehingga artinya saya di sini menjual ikan segar. Nah, untuk memastikan kualitas, saya memang sudah bekerja sama dengan para nelayan bahwa produk mereka itu dari laut sudah langsung masuk ke freezer saya. Jadi mereka tidak memberi ke tempat yang lain, mengantar dulu ke tempat yang lain. Yang bagusnya itu adalah produknya dari laut langsung masuk ke freezer saya tanpa transit. Tidak seperti produk-produk ikan-ikan di tempat yang lain, mohon maaf, harus transit dulu ke kota-kota yang lain. Tapi kalau saya langsung dari perairan Merauke, sehingga dijamin kesegarannya. Karena ketika dari laut langsung masuk ke freezer saya. Ya, itu salah satu cara untuk memastikan kualitas. Dan puji Tuhan, selama saya berbisnis ikan laut biru ini, belum pernah ada komplain sedikit pun tentang kualitas ikan itu sendiri. Ya, kemudian terkait dengan persaingan, bagaimana supaya konsumen tetap setia dengan produk saya. Di sini kami selalu berkomitmen, ya, dalam bisnis kami itu selalu punya komitmen membuat kami menjual produk ikan ini dengan harga yang sudah kami sepakati bersama konsumen, tetapi kami juga memberikan jaminan kepada konsumen kami bahwa jika terdapat produk ikan yang rusak atau melek, maka silakan Anda dokumentasikan lalu komplain ke kami, dan kami siap untuk mengganti dengan ikan yang baru. Itu komitmen kami, supaya prinsipnya supaya kami untung, konsumen juga untung. Kami tidak mau ketika konsumen sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli ikan, sementara ikannya dibawa pulang ternyata ada yang rusak dan mereka tidak bisa menikmati. Itu tidak pernah ada dalam kamus kami. Strategi pemasaran yang kami lakukan, saya pikir yang pertama itu kami melakukan konsep STP, salah satu konsep dari STP, ya, yaitu segmentation, targeting, and positioning. Yang kami lakukan di sini adalah segmentasi pasar. Siapa yang menjadi sasaran pasar kami? Sasaran pasar kami di sini adalah kelas menengah ke atas, yaitu kami menawarkan produk itu fokus kami adalah kelas menengah ke atas, antara lainnya para kepala dinas, ya, para kepala dinas, kemudian ada dari lingkungan kampus, ya, rektor, dosen, tendik, kemudian guru-guru, sampai dengan Pak Bupati pun pernah sudah beberapa kali membeli di tempat kami, ya, Bupati Merauke. Kami antar langsung ke rumah Pak Bupati, ya. Itu untuk segmen pasarnya. Kemudian kami juga menerapkan konsep marketing mixnya, yaitu price, product, place, promotion, ya, dari konsep 4P itu. Harganya bagaimana? Harga memang kami tentukan, terus terang kalau ikan kami mungkin sedikit lebih mahal karena memang ikannya langka, ya. Ikannya langka, harganya mungkin cukup mahal bagi kelas menengah ke bawah, tapi bagi kelas menengah ke atas saya pikir itu harga yang wajar, ya. Nah, tetapi secara kualitas itu kami sudah menjamin, itu tadi sudah seperti yang kami katakan tadi, bahwa kami menjamin kualitas, ya, kualitasnya bagus, ya. Kemudian untuk tempat itu, bagi yang rumahnya jauh itu kami siap untuk mengantar ke tempat mereka. Jadi tapi dalam kota, ya, selama ini kami belum pernah melayani luar kota. Kalau masih dalam kota, tetap kami akan mengantar. Selama masih dalam kota kami siap untuk mengantar. Bahkan kami mengantar bukan hanya dari pagi, tapi bisa sampai malam hari pun kami siap antar, gitu. Kemudian kami juga melakukan promosi, menambahkan seperti ada diskon, ya. Pembelian dalam jumlah yang banyak itu kami diskon, ada potongan diskon. Bahkan kami juga memberikan bonus berupa mungkin 1-2 ekor ikan tambahan, ya, itu sebagai bonus jika konsumen membeli dalam jumlah yang cukup banyak. Itu strategi pemasaran kami. Usaha ikan laut biru, keuangan modal 4.
garis besarnya saja bahwa saya punya pengalaman untuk awal-awal saya jual itu lumayan penghasilannya, pendapatan bersih kami ya tidak kurang dari 15. Itu satu pengalaman di awal merintis bisnis itu ya. 15 juta ya, 15 juta per bulan bersih ya, itu bukan kotor. Baik, itu ya Bapak. Mungkin untuk aspek keuangannya nanti akan kami terangkan di dalam video tersebut. Tapi yang Bapak sampaikan tadi itu secara garis besarnya. Jadi itu merupakan menjadi sebuah motivasi buat kita sebagai mahasiswa yang bisa saja mengikuti jejak Bapak tersebut, di mana kita ketahui bahwasanya bisnis ini sangat memiliki peluang yang sangat besar ya Bapak, peluang yang sangat besar terutama di Kota Merauke itu sendiri. Usaha ikan laut biru, rencana kedepannya 5. Saya inginkan itu ke depannya saya tidak hanya menjual ikan dari daratan Merauke saja ya. Itu harapan saya ya, bahwa selama ini yang saya jual itu ikan dari perairan Merauke, perairan Laut Arafura atau Merauke, seperti ikan kakap merah, mubara, terus ikan bawal gitu. Kedepannya saya ingin menjual ikan ekor kuning yang memang susah, memang menjadi ikan yang langka juga di Kabupaten Merauke. Maka ikan ekor kuning itu sepertinya saya akan mendatangkan dari luar, seperti dari NTT, daerah saya Nusa Tenggara Timur. Nah, itu saya harus bekerja dengan mereka untuk ini. Itu salah satu pengembangan produk ya, penambahan produk kami ya, kira-kira begitu. Jadi tidak hanya ikan yang akan saya datangkan itu, rencana itu ikan ekor kuning atau ikan tuna, kemudian dengan beberapa jenis ikan lainnya ya, yang tidak ada di perairan Merauke. Itu harapan saya ke depan, cita-cita. Oh iya. Mohon doanya. Amin. Berarti Bapak di sini memang tujuannya itu suatu saat akan berharap bahwasannya ada penambahan produk dari luar. Ya, produk dari luar tersebut. Kita doakan semoga bisnis Bapak ini bisa berjalan sesuai kehendak Bapak sendiri. Baik Bapak, mungkin sekian dari video wawancara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama. Ya, untuk memberikan informasi serta motivasi yang sangat berarti bagi kami dan untuk memenuhi tugas kami tersebut. Bapak sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi yang kami lontarkan, mulai dari latar belakang bisnis Bapak, proses operasionalnya, pasar dan strategi pemasarannya, inovasi dan pengembangan produknya Bapak tadi sudah jelaskan juga, serta ringkasan secara umum tentang aspek keuangan Bapak sendiri. Nah, untuk nanti bahas analis laporan keuangannya itu kan Bapak sudah bersedia akan memberikan catatan-catatan tentang laporan keuangan Bapak nanti sendiri. Nah, itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Senang berdiskusi dengan Bapak. Ya, mungkin sekian dari video ini. Apakah Bapak ada menyampaikan pesan kepada teman-teman yang akan menonton video kita ini? Dipersilakan. Baik, terima kasih terutama untuk mahasiswa, kaum muda-mudi sekarang. Jangan malu untuk berwirausaha. Ingat, sekecil apapun usaha yang Anda geluti, Anda adalah bosnya. Kita harus selalu berpegang pada slogan, lebih baik jadi kepala di badan semut daripada jadi ekor di badan gajah. Lebih baik buka usaha kecil-kecilan, tapi kita jadi bosnya, daripada bekerja di perusahaan besar, tapi kita hanya jadi staf biasa. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Selamat pagi.